Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, kita membuka materi kita Al-Hadis Kitabus Shalah halaman 27, baris yang paling bawah. Baris yang paling bawah halaman 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab adadi hitungan Sholatil asri, sholat asar, fil hadori, di rumah. Kalau kemarin sholatid zuhri fil hador, sholat zuhur. Sekarang sholat asar. Akhbarana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Husyaimun qala amba'ana Mansur bin Zadzan anil Walid bin Muslim an Abi Siddiqi an Najiyyi an Abi Sa'idin al-Khudri qala, berkata Abi Sa'id al-Khudri, kuna, ada saya, nahruzu, mengira-ngira saya, qiyama, pada berdirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah fi zuhri, di dalam sholat zuhur. Wal asri, dan sholat asar. Fahazarna, maka mengira-ngira kami. Fakhazarna, maka mengira-ngira kami. Qiyamahu, pada berdirinya Nabi fi zuhri, di dalam sholat zuhur. Qadra, kira-kira, salasina, 30, ayatan, ayat. Maksudnya kira-kira membaca 30 ayat. Qadra, kira-kira, suratis sajdati, surah as-sajdah. Tiga 30 ayat dari surah as-sajdah. Firraq'atainil ulayaini, firraq'ataini, di dalam 2 rakaat. Al-ulayaini, yang awal keduanya. Al-ulayaini, yang awal keduanya. Wa fil ukhrayaini, dan di dalam yang akhir keduanya, berarti rakaat ketiga dan keempat. Kalau tadi 2 rakaat yang awal, yaitu rakaat pertama dan yang kedua. Untuk kedua rakaat yang akhir, alan nisfi, atas separohnya atau setengahnya,
Min dalika dari demikian 30 ayat. Kalau separuhnya 30 berarti 15. Wahazarna dan mengira-ngira kami qiyamahu pada berdirinya Nabi fir raq'ataini di dalam 2 rakaat al-ulayaini yang awal keduanya, berarti rakaat pertama dan yang kedua. Minal asri dari sholat asar. Ala qadri atas kira-kiranya, ala qadri atas kira-kiranya al-ukhrayaini yang akhir keduanya. Minadz zuhri dari sholat duhur. Wahazarna dan mengira-ngira kami qiyamahu pada berdirinya Nabi fir raq'ataini di dalam 2 rakaat al-ukhrayaini yang akhir keduanya minal asri dari asar 2 rakaat yang akhir dari sholat asar alan nisfi atas setengahnya mindalika dari demikian 15 ayat. Setengah dari 15 berarti ya 7,5 ada setengahnya. Nah, itu perkiraan yang dilakukan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mengenai lamanya Nabi berdiri di dalam mengerjakan sholat zuhur dan asar. Kalau sholat zuhur 2 rakaat pertama dan yang kedua itu kira-kira berdirinya ketika membaca Al-Fatihah dan surah itu kira-kira membaca ayat 30 ayat dari surah As-Sajdah. Ya kira-kira aja. Wah itu tergantung Pak, kalau yang bacanya lancar ya nggak terlalu lama. Kalau bacanya masih gerodal-geradul ya suwe. Ya, standar lah ya. Nah, jadi standar kira-kira bacanya ya sudah lancar. Membaca 30 ayat dari surah As-Sajdah. Itulah perkiraan lamanya Nabi berdiri ketika sholat zuhur di rakaat yang pertama dan yang kedua. Kemudian rakaat yang ketiga dan yang keempat atau 2 rakaat yang akhir yaitu ketiga dan keempat itu kira-kira lamanya berdiri itu separuh dari 30 ayat. Ya, separuh dari 30 ayat, artinya lebih cepat. Ya. Karena 2 rakaat yang akhir itu hanya membaca suratul Fatihah, tidak membaca surat. Makanya lebih cepat. Nah, ini sholat zuhur ya. Kemudian kata Abi Sa'id Al-Khudri, saya mengira-ngira Nabi sholat asarnya rakaat pertama dan yang kedua itu lamanya seperti 2 rakaat yang akhir dari sholat zuhur atau setengah dari 30 ayat. Jadi kalau sholat asar rakaat pertama dan kedua itu lamanya setengah dari 30 ayat.
berarti 15. Jadi salat asar Nabi lebih cepat, surat yang dibaca lebih pendek. Kemudian 2 rakaat yang akhir dari salat asar ini setengah dari 15 ayat. Berarti sekitar 7 ayat. Lebih cepat lagi. Sama kalau salat zuhur dan asar ini 2 rakaat yang akhir itu tidak membaca surah. Nah, inilah perkiraan yang dilakukan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, kalau kita mau nyoba ya monggo silahkan. Coba baca surah As-Sajdah 30 ayat itu kira-kira berapa menit. Nah, kemudian ini kalau ingin mengikuti ya kurang lebih salatnya Rasulullah lamanya itu seperti itu ya. Nah, babu sholatil maghrib, bab sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu berapa rakaat? Akhbarana Muhammad ibnu Abdil A'la qala hadatsana Khalidun qala hadatsana Syu'batu an Salamata ibni Kuhailin qala berkata Salamah, Ra'aitu melihat saya Sa'id bin Jubair kepada Sa'id bin Jubair bijam'in di tanah Jam'in. Tanah Jam'in itu Musdalifah. Aqoma mendirikan siapa Sa'id ibnu Jubair. Aqoma berdiri atau mendiri. Fasalla maka sholat dia al-maghriba maghrib. Salatha raka'atin 3 beberapa rakaat. Tsumma aqama kemudian mendirikan atau berdiri. Wa shalla maka sholat dia Sa'id ibn Jubair, yakni menghendaki siapa Salamah sholat al-isya'a, isya' rakaataini 2 rakaat. Nah, ini jamak qashar. Jadi ketika Abi Sa'id ini haji, ketika selesai wukuf ya, kan di Arafah itu begitu waktu maghrib kan semua para jemaah haji itu kan meninggalkan Arafah menuju Masy'aril Haram atau Musdalifah. Nah, di sini Salamah menceritakan bahwa saya melihat Sa'id bin Jubair ketika dia berada di Musdalifah, dia berdiri sholat maghrib 3 rakaat. Jadi kalau maghrib nggak bisa dikurangi lagi. Qashar maghrib tetap 3, nggak bisa dikosor lagi. Setelah maghrib 3 rakaat, kemudian langsung berdiri atau diqomati, terus berdiri melanjutkan sholat isya rakaataini. Nah, ini sholat isyaknya 2 rakaat. Jadi jamak qashar. Jadi jamak qashar itu jamak itu mengumpulkan ya, prakteknya zuhur dikumpulkan dengan asyar, maghrib dikumpulkan dengan isya. Zuhur 2 rakaat salam, kemudian langsung dilanjutkan dengan sholat asyar 2 rakaat. Begitu juga maghrib 3 rakaat langsung diteruskan sholat isya 2 rakaat. Tsumma dzakara kemudian menyebutkan siapa Salamah anna ibna Umar sesungguhnya ibna Umar atau dzakara siapa tadi Sa'id bin Jubair ya boleh. Setelah dia mempraktekkan sholat seperti itu kemudian dia menyebutkan anna ibna Umar sesungguhnya ibna Umar sona'a telah mengerjakan. Sona'a telah mengerjakan siapa ibna Umar bihim dengan mereka misla dzalika semisal demikian itu sholat jamak qashar fi dzalikal makan di dalam demikian itu tempat.
fi dzalikal makani, di dalam demikian itu tempat, ya, di Musdalifah. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa Sa'id bin Jubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi, sona'a, mengerjakan sapa Nabi, mithla dzalika, semisal demikian itu, jamak qashar, fi dzalikal makan, di dalam demikian itu tempat, yaitu di Musdalifah. Jadi sama. Jadi prakteknya bagi orang yang haji itu sholat maghrib dan isya-nya itu di jamak qashar di Musdalifah. Itu contoh tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Demikian kajian kita pada sore hari ini tentang, ya, terkait dengan praktek sholat. Mudah-mudahan menambah manfaat dan menambah barokah.